siapa mas? Fahri Ubay. Mas Fahri Ubay. Kalau boleh tahu, asal dari mana? Orang tua saya dari Padang, Sumatera Barat. Saya lahir di Jakarta. Sudah berkeluarga belum? Sudah. Oh, sudah. Kalau sudah berapa lama mas sudah berbisnis di art seperti ini? Untuk kalau sebelumnya saya kan melukis ya, tapi melukis itu cuma hobi. Sambil melukis sebenarnya saya dulu bekerja. Oh bekerja. Saya bekerja ya nggak jauh-jauh dari art juga di bidang promosi. Terakhir 2016 itu saya masih menjabat manajer promosi. Terus karena memang niat saya mau full di art, mau jadi seniman, 2016 saya resign. Saya tinggalkan dunia perkantoran, dunia promosi, dunia advertising. Saya yang memang awal pekerjaannya itu memang ada unsur art-artnya juga, dan saya sambil melukis juga. Saya menemukan satu bentuk seni yang buat saya cukup unik dan eksotis ya kalau buat saya, yaitu wire art. Makanya mulai 2016 sampai saat ini saya menjalankan aktivitas saya sebagai seniman wire art. Tadi khusus di wire art, Di wire art ya. Sambilannya sih ada sih melukis, sambilannya aja, tapi kerjaan utamanya ya wire art. Berarti ada dua kayak ini usaha yang mas jalankan ya. Ya. Artnya tapi melukis juga seperti itu mas ya. Untuk pricingnya sih mas seperti apa sih? Pricing art itu kalau untuk pricing tidak bisa dipatok ya. Tapi ya karya saya yang terkecil dan termurah itu seperti ini nih. Ini ya sekitar 600.000 ya. Sekitar 600.000. Kalau sudah lebih rumit lagi, ini 1.500.000. Tergantung kerumitan juga ya seperti ini. Nanti bakal ada permintaan dengan khusus di mana ini mungkin bisa jadi lebih besar atau bahannya berbeda atau seperti apa, itu nanti dihitung juga baik custom. Kalaupun saya juga nanti membuat karya seperti itu kurang lebih tapi lebih besar, nanti harganya ya mengikuti, tapi memang harga yang terendah di sini ya 600.000. Dimulai dari nanti misalnya ada permintaan dari konsumen, masa diminta ukurannya lebih besar lagi, tapi bisa seperti ya ya. Misalnya ini sebesar kijangnya beneran. Ya, betul. Biasanya kan mulai dari 15 juta. Oh, seperti itu. Dan bahannya pun tidak pakai kawat, saya pakai beher dan semuanya itu jelas, karena semakin besar ukurannya kita harus mikirin konstruksinya kan, konstruksinya, kekuatannya, finishingnya, daya tahannya seperti apa, itu semua harus diperhitungkan. Untuk produknya sendiri mas, paling banyak diminati oleh konsumen dari mas yang produk seperti apa sih? Yang paling banyak ya sculpture kecil seperti ini.
sifatnya custom. Jadi tidak ada batasan ukuran, tidak ada batasan bentuk, semuanya bisa dikerjakan dilayani. Untuk cabang sendiri sih mas, outletnya ada di mana sih mas? Kalau misalnya ada teman-teman kita yang ada di YouTube pengen briefing di mas nih, pengen tahu outletnya, nah, itu lokasinya di mana? Yang paling utama ya di sini, itu di metal and wire art gallery. Jadi itu di Jalan Haji Nabi Raya nomor 52B. Dan di dekat Radio Dalam. Ada berapa cabang mas outletnya? Nah, satu lagi saya ada karya saya itu di Manggarai Utara. Jadi di situ kawan saya dia buka home gallery. Jadi saya juga taruh karya saya di situ. Sementara ini sih baru itu aja. Kalau bicara mengenai penjualan nih mas, bagaimana sih mas cara memasarkan up seperti usaha mas ini? Karena sekarang zamannya sudah digital marketing. Iya betul. Jadi yang paling pertama kali saya lakukan adalah kebetulan saya punya website. Oh Website. Nah, websitenya itu providian.com. Itu adalah website tentang bagaimana saya men-share ilmu tentang marketing saya yang dulu waktu saya bekerja. Saya share tentang pengetahuan ilmu marketing, advertising, desain dan segala macam. Dan di website itu juga saya men-share juga beberapa karya-karya dari gaya art saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan men-share itu di sosmed seperti kedua ya, di Facebook sama di Instagram. Nah, selebihnya adalah online. Dan jika ada pameran yang memang saya nilai segmennya memang cocok untuk karya saya akan ikuti pameran. Sementara sih di situ aja. Jadi ada online-nya seperti tadi Instagram, tapi juga offline-nya adalah di pameran juga ya. Ya pameran juga. Pameran. Kalau jam operasionalnya sendiri sih mas di outletnya mas dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di sini itu sih umumnya kalau dulu ya sebelum pandemi itu sampai jam 9, sekarang sampai jam 10 malam. Dari jam Jam 9 pagi. jam 9 pagi. Tapi kalau lagi pandemi ini dari jam 9 sampai jam 6 sore. Jam 6 sore kita tutup. Kalau hari-hari ramainya nih mas, atau momen-momen ramainya itu di waktu-waktu seperti apa sih mas? Kalau di up yang Kalau yang saya lihat di Jalan Raya Haji Nawi ini justru ramainya itu kan pada hari biasa, hari kerja weekday. Terus saya lihat juga segmennya di sini kan banyak biasanya yang bolak-balik di situ kan orang-orang Bayoran, Kemang, Pondok Indah, terus ya beberapa orang yang mengarah ke Bintaro, itulah segmennya. Terus kalau pada hari libur ya kadang-kadang hari kerja juga banyak sekali ekspatriat. Nah, setengah dari pengunjung di galeri ini biasanya ekspatriat, entah dari mana, dari Eropa, dari Amerika, dari Inggris, dari Asia juga ada. wow luar biasa. Iya, ekspatriat. Karena karya-karya saya kebetulan Mayoritas digemari ya, memang banyak digemari oleh orang luar, ekspatriat malah. berapa persen mas yang dari luar itu? Ya antara 50-50 sampai 60% lah. Oh, Yang sering datang ke sini itu ya ekspatriat. Terus sebagian lagi beberapa perusahaan misalnya yang tujuannya untuk display di tempat usahanya kayak restoran, kafe, usaha-usaha komersial. ya untuk pemasaran. Sebagian lagi adalah ya home, orang yang memang menyukai. Karena ini kan unik ya, tidak semua orang yang menyukai seni dia akan pasti menyukai ini. Dia
dia unik aja, tidak sebagaimana lainnya, tidak sebagaimana lain, dia punya karakteristik sendiri gitu. Betul, lebih spesifik ya mas. Lebih spesifik. Bedanya apa sih mas dibanding apa usaha lain yang mungkin yang bentuknya seperti ini kalau dibandingkan dengan usahanya mas? Jadi kalau misalnya ada konsumen datang ke sini, nilai lebihnya apa sih mas kalau dari usaha? Ini art ya. Art itu kita tidak bilang ini adalah sebuah barang bagus, kita tidak bisa bilang adalah sebuah barang yang menguntungkan, kita tidak bisa mengklaim ini adalah sebuah barang yang bernilai tinggi gitu. Kembali kepada si pembelinya. Pembelinya itu hanya satu hal, dia suka, dia akan beli, itu aja. Kita tidak bisa menebak gitu. Berarti apa selera ya? Selera kembali ke selera kan, karena ini juga bukan dibilang benda yang bersejarah juga tidak. Ini hanyalah sebuah karya. Karya itu tidak ada batasan untuk kesukaan, untuk selera, untuk nilai, bisa siapa aja. Terus bukan masalah bagus atau tidak bagus, ya hanya orang suka, ya udah dia akan ingin memiliki. Dari usahanya mas yang sudah berjalan mas, kunci suksesnya apa sih mas sehingga mas bisa menjalankan usaha ini dan apa mas sudah cukup lama dan masih eksis hingga hari ini? Ya terus pasal ya berkarya aja ya. Sekitar ya. Berkarya aja seluas mungkin dengan ide-ide yang baru, cuma menciptakan sesuatu yang bisa benda itu bisa bercerita, benda itu punya karakter yang tersendiri dan ya benda itu ya intinya kita membuat sesuatu yang kita anggap tidak ada. Intinya gini, saya kan bahan dasar benda ini kan ada di kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah kawan yang ada di bangunan, kawan yang ada di toko bangunan. Ini juga ada beberapa yang saya pakai kawan ayam. Jadi tujuannya cuma satu, saya menggunakan bahan yang awalnya dianggap tidak berharga gitu kan. Kalau ada orang yang membuat karya dari perak, dari emas atau dari apa, itu pada saya berharga. Nah, kebetulan saya tidak di situ. Saya mencoba mengangkat barang yang kelihatannya biasa aja, tapi saya bentuk sedemikian rupa, jadi dia terlihat unik. Ide dari apa namanya mas mencetuskan di apa namanya seni yang mas jalankan ini dari mana? Dia awalnya sih pada saat saya masih bekerja memang saya sering datang, ya kebetulan tempat saya bekerja dulu itu memang pabrik pelayanan pabrik ya, untuk penjualan pelayanan pabrik untuk penjualan sebuah produk. Tempat itu didesain sedemikian rupa supaya lebih nyaman, homey, dengan berbagai macam hiasan. Diantaranya ada lukisan, diantaranya ada patung. Dari situ saya melihat kalau saya mencoba memikirkan hiasan-hiasan lain untuk mengisi ruang-ruang gitu kan, ruang pabrik, ruang pribadi, entah ruang apapun, interior. Maka saya juga berpikir kalau mungkin eksteriornya saya ciptakan sesuatu yang unik gitu, dimana ya cuma saya yang bisa bikin itu. Maka saya akan selalu mendapat tempat karya-karya saya dimanapun. Nah dari situ saya mulai berpikir apa gitu bahan yang paling tepat untuk itu. Saya berpikir kalau
ada beberapa teman saya mainnya di plat besi. Kalau teman saya yang di galerinya kita lihat ini adalah banyak beberapa itu dari plat besi. Teman-teman pelukis sudah banyak. Dan, yang mereka yang bermain di kayu, di batu, di segala macam sudah banyak. Yang saya tahu di Indonesia ini belum ada yang bermain dengan kawat. Saya sudah coba buka beberapa situs di internet, itu kebanyakan justru orang-orang luar gitu kok. Indonesia kayaknya belum ada nih. Kalaupun ada ya masih terbilang langka. Saya memang menyukai karya yang berbentuk 3D, yang ada bentukannya gitu. Di samping saya melukis, memang saya sudah pernah belajar membuat patung, dan saya sudah pernah bekerja sebagai visual merchandise kan. Nah, di toko-toko saya harus buat display yang berbentuk 3D, berbentuk patung, berbentuk hiasan interior. Ternyata saya menemukan beberapa karya dari orang luar yang memang mereka bermain di wayang art ini. Nah, itu saya coba pikirin gimana kalau saya mulai jalani ini di negara saya sendiri, di tempat saya sendiri. Jadi peluangnya di Indonesia. Di situ. Dengan harapan mungkin karya saya ini akan dianggap unik dan tidak langka gitu. Saran dari Mas sih untuk yang pengen belajar atau berusaha seperti Mas, apa sih Mas? Boleh bisa? Ya intinya satu, berani beda aja. Berani berbeda, karena ketika kamu berbeda dan tidak ada orang lain yang sama, ya kamu akan jadi juara. Iya, betul ya. Iya. Jadi kamu tidak punya saingan. Itu untuk yang bagi yang mencoba mencari apa sih bentuk yang ya kita harus jadi orang yang langka, orang yang sempurna. Nah, kita harus temukan itu. Jangan kita ikut-ikutan orang bikin patung dari kayu, kita ikut-ikut. Jadi identitinya nggak punya ya. Iya. Coba cari sesuatu yang berbeda, kenal, berbeda. Terus yang kedua, ya tekun, berkaryanya terus, berkarya sebanyak-banyaknya. Kita nggak usah pikirin apakah ini bakal laku atau enggak, karena masalah laku atau tidak laku ini art. Art itu kita tidak pernah tahu kita ketemu dengan siapa yang akan mengapresiasi karya kita. Kita nggak pernah tahu. Ada berkarya aja sebanyak-banyaknya terus kita gunakan jiwa kita yang benar-benar mencintai seni, keindahan. Buatlah karya kita seindah-indah. Intinya itu aja sih. Ya, terus ya banyak-banyaklah berpromosi. Iya. Kita harus sesering mungkin tampil. Jadi semakin banyak orang melihat, Ya. terus semakin banyak orang, semakin sering orang melihat karya kita, ya kita nanti akan dikenal. Seperti itu. Apalagi ketika mereka tahu bahwa karya ini adalah karya yang langka, yang eksklusif. Orang akan berpikir, kalau langka jarang ditemui, susah ditemui, atau cuma satu-satunya, atau limited edition, itu akan bersifat eksklusif gitu. Nilainya berbeda dari yang umum seperti itu. Tadi Mas yang berjualan ada apa sih ketika pekerja ya Mas ya? Iya. Apa sih Mas enak dan gak enaknya nih dari mulai Mas sebelumnya bekerja dan sekarang menjalankan usaha sendiri? Ya saya memang basicnya seorang pencinta seni. Memang jiwa saya jiwa seni. Saya udah coba bekerja sebagai pekerja yang di dalam pekerjaan saya ada unsur seninya. Sebagian ada unsur seninya, tapi sebagian ada unsur profesional sebagai pekerja. Saya udah jalanin bekerja selama 30 tahun lebih. Bukan saya tidak happy, saya happy. Tapi ada masanya di mana saya ingin bekerja dengan
ide-ide saya sendiri, saya kerjakan sendiri, dan saya sendiri yang mengembangkannya. Kalau kita bekerja di perusahaan, kita hampir tidak melakukan itu. Kita harus memikirkan ide orang lain, bekerja sama secara manajemen. Kita harus memikirkan kepentingan perusahaan, bukan kepentingan kita sendiri. Dan kita juga harus memikirkan kepentingan lain, dimana sana ada negara lain ya. Kita harus bekerja dalam tim. Bukan berarti di masa sekarang ini saya tidak bekerja dalam tim. Kadang-kadang saya juga bekerja dalam tim. Cuma bedanya hanya satu. Kalau dulu saya bekerja untuk orang lain, kalau sekarang saya bekerja untuk diri saya sendiri. Itu sudah waktunya di mana saya harus mandiri. Saya menentukan pengembangan ide-ide, dan saya sendiri juga yang menentukan sebagai seorang seniman. Saya punya karakter dan nama yang dia akan muncul, tidak membawa siapapun lagi. Segitu aja. Ya. Berarti dari situ antara bekerja dan usaha sendiri, kalau menurut Mas masih memilih untuk ya sebenarnya pada saat kemarin saya masih memikirkan untuk bekerja. ya Kalau sekarang semuanya kan udah berubah. ya Saya udah mikirin saya harus bekerja untuk diri saya sendiri. usaha sendiri ya. Bukan tidak mungkin. Saya akan membantu urusan-urusan perusahaan lain. Jadi sekarang saya jatuhnya bukan sebagai karyawan kan, tapi sebagai profesional. Banyak kok kantor-kantor perusahaan-perusahaan yang saya harus bantu. Tapi bantu di mana? Saya bantu untuk mengisi biasa-biasa. Lebih ke situ. Ya kadang-kadang juga ada beberapa kantor yang minta bantu saya bikin interiornya kan. Iya betul. Karena kebetulan saya memahami interior juga, komersial interior. Saya akan kasih advice. Oh ini sebaiknya begini, interior seperti ini. Nah dari situ saya akan coba masukin karya-karya saya. Kalau memang bisa masuk, ya, saya akan coba masuk. Kalau itu seperti itu, saya bisa datang sebagai profesional. Kalau ada yang mau pengen ya membangun usaha seperti Mas, berapa sih Mas modal yang dibutuhin? Arti itu nggak ada batasan modal, tidak ada modal minimal, tidak ada modal maksimal. Ketika kamu mau berjalan, sekarang yang penting materinya apa? Kalau saya pribadi untuk art seperti ini, boleh dibilang modalnya sangat kecil. Karena ini adalah bahan-bahan yang sangat murah yang kita cari di material manapun ada. Saya pakai kawat, saya pakai kabel, saya pakai kawat ayam, kawat nyamuk, pokoknya yang intinya semuanya kawat. Itu adalah barang-barang yang mudah dicari dan tidak mahal. Yang mahal itu adalah kebetulan peralatannya. Ada beberapa peralatan yang sifatnya peralatan pro ya, peralatan home. Nah, yang mahalnya di situ aja sih. Jadi saya harus beli kompresor, saya harus beli gerinda, saya harus beli bor. Nah, itu ya kalau untuk angka ya yang pasti ya mulai di 5 juta sampai belasan juta. Yang mahal itu peralatan. Karena kita harus beli peralatan profesional ya, bukan peralatan biasa ya. Harapan terbesar atau cita-cita Mas yang belum tersampaikan ya, Cita-cita saya sih sederhana. Saya ingin bisa ada beberapa karya saya yang sudah dibeli oleh orang-orang dari mancanegara. Tapi kan hanya 1-2 piece gitu. Keinginan terbesar saya adalah saya bisa mensuplai itu secara rutin dan secara besar gitu.
misalnya untuk beberapa bentukan kayak sculpture atau kayak cermin yang dikasih hiasan kawan, nah itu bisa menjadi sebuah industri. Dan saya bisa ketemu dengan para pengekspor di mancanegara gitu kan. Jadi mereka akan bayar karya saya secara rutin. Mereka akan bayar karya saya secara masif, secara lebih banyak untuk bisa. Itu aja sih yang saya harapkan. Mudah-mudahan harapannya Mas Ubay bisa terlaksana dan tercapai, Mas. Terakhir, kalau ada teman-teman kita yang ada di channel ini pengen belajar sama Mas, bisa menghubungi ke Silakan bisa datang langsung ke nomor Galeri Bukan. nomor yang bisa dihubungi mungkin, Mas. Oh iya, nomor saya 0856 506. Oke. Bisa by WA juga bisa. Itu nomor WA saya, atau bisa langsung datang aja ke sini. Nanti janjian ketemu sama saya. Ya kebetulan saya nggak tiap hari di sini ya. Nggak ada orang yang jaga. Ya. Janjian aja ketemu saya di sini. Kita bisa ngobrol-ngobrol nyantai. Kalau saya lagi banyak waktu, ya banyak sekali waktunya. Bisa seharian misalnya. Oke, kita juga mohon izin, Mas, nanti videonya akan kita tayangkan di channel ini juga, Profesi Bisnis. Ya. Dan biar teman-teman bisa belajar dan mungkin nanti bisa sebagai sarana informasi buat Mas juga, buat teman-teman kita yang dari YouTube. Mohon izinnya, Mas. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Demikian teman-teman ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Ubay. Teman-teman yang ingin memesan atau ingin dibuatkan, bisa langsung menghubungi Mas Ubay di nomor yang tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan teman-teman suka dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.